Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat walafiat. Baik, anak-anak semuanya, mari kita lanjutkan pembelajaran kali ini sampai dengan bab 7 tentang kubus dan balok. Kompetensi dasar membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu menjelaskan sifat-sifat dan bagian-bagian kubus dan balok, membuat jaring-jaring kubus dan balok, kemudian menentukan luas permukaan dan volume kubus dan balok. Oke, yang pertama adalah kubus. Ini salah satu bentuk dari kubus, ada dadu. Kubus adalah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi. Jadi sisi-sisi dari kubus itu berbentuk persegi. Rumus untuk menentukan luas permukaan dan volume kubus. LP itu luas permukaan sama dengan 6R kuadrat. 6 kali R pangkat 2. Nah, untuk volumenya adalah rusuk kali rusuk kali rusuk, atau sisi kali sisi kali sisi, atau R pangkat 3. Keterangan, LP adalah luas permukaan kubus, R adalah rusuk, V adalah volume. Selanjutnya adalah balok. Balok adalah bangun ruang di mana sisi-sisi yang berhadapan berbentuk persegi panjang yang sama bentuk dan ukurannya. Itu salah satu, ada almari yang berbentuknya balok. Nah, itu ada gambarnya. Kemudian untuk menentukan luas permukaan dan volume balok adalah LP sama dengan 2PL ditambah 2PT ditambah 2LT. Nah, atau kita tulis seperti ini, 2 dalam kurung PL tambah PT tambah LT. Nah, itu ya. Jadi PT tambah PL tambah LT terlebih dahulu, kemudian dikalikan dengan 2. Itu untuk menentukan luas permukaan. Adapun volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Keterangan, L itu luas permukaan kubus. Baik, biar sama kita ganti dengan LP aja ya. LP. Nah, LP itu luas permukaan. Nah, seperti itu. Kemudian V-nya itu volume, L itu lebar, P itu panjang, T itu tinggi. Ingat. Nah, ini panjangnya, ini lebarnya, ini tingginya. Nah, ini ada rusuk. Nah, ini ada titik sudut. Nah, yang diarsir ini adalah sisi. Ini merupakan sisi. Baik, kita lanjutkan. Jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus adalah bangun datar yang merupakan rangkaian tertentu dari 6 sisi persegi yang kongruen. Sedemikian hingga bila dilipat pada rusuk-rusuk sekutu dapat membentuk kubus. Nah, ini salah satu jaring-jaring kubus. Jika dilipat akan membentuk seperti ini. Itu yang dinamakan kubus. Kemudian adapun jaring-jaring balok, rangkaian 6 sisi 6 persegi panjang sedemikian hingga dapat membentuk balok. Nah, itu salah satunya. Nah, ada 6 sisi persegi panjang yang jika dilipat akan membentuk
balok seperti ini. Itu namanya jaring-jaring balok. Kemudian diagonal ruang, diagonal bidang dan bidang diagonal pada kubus dan balok. Kita akan mengetahui mana yang disebut dengan diagonal ruang, diagonal bidang, dan bidang diagonal. Nah, diagonal ruang adalah garis yang dihubungkan melalui titik sudut yang berhadapan pada suatu bangun ruang. Nah, ini namanya diagonal bidang. Diagonal ruang. Antar ruang ya. Titik Q sama titik W itu disebut dengan diagonal ruang. Atau pada kubus C, E. Garis C sama E jika ditarik itu membentuk garis yang disebut dengan diagonal ruang. Itu ya. Nah, adapun diagonal bidang adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada bidang-bidang satu bangun ruang. Contohnya adalah garis CF dan QT. Nah, ini garis QT ini merupakan diagonal bidang. Nah, ini adalah bidangnya. Nah, kita garis menggunakan kita garis bidangnya sehingga disebut dengan diagonal bidang antara titik yang berhadapan, titik sudut yang berhadapan. Nah, seperti ini. Atau juga seperti ini, P sama U itu juga disebut garis diagonal bidang. Oke, next kita lanjut. Bidang diagonal adalah bidang yang dibuat dengan menghubungkan garis-garis yang berhadapan. Contohnya bidang BCHE dan bidang SQUW. Nah, pada kubus ada bidang diagonal, ini bidang diagonalnya. Ini namanya bidang diagonal. Nah, seperti ini. Pada kubus bidang diagonalnya CBEH. Atau pada balok ini juga. Nah, ini ada bidang. Garis-garis tersebut kita hubungkan sehingga menjadi bidang diagonal. Oke, kita next selanjutnya. Contoh yang pertama, sebuah kubus memiliki panjang rusuk 5 cm. Tentukan luas permukaan dan volume kubus tersebut. Jawab, luas permukaan kubus adalah LP 6 kali S kuadrat atau R kuadrat sama dengan 6 kali 5 kuadrat. 5 kuadrat 25, jadi 6 kali 25 sama dengan 150. Jadi luas permukaan kubus tersebut adalah 150 cm persegi. Adapun volumenya adalah V sama dengan S pangkat 3. S-nya adalah 5 sisi kali sisi kali sisi. 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Jadi volume kubus tersebut adalah 125 cm persegi. Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua. Sebuah balok berukuran 6 kali 5 kali 4 cm. Tentukan luas permukaan dan volume kubus tersebut. Jawab. Adapun kita harus tahu dulu 6 kali 5 kali 4 ini adalah ukuran balok. 6-nya panjang, ini lebarnya, 4-nya tinggi. Nah, itu ya. Maka kita gambar dulu seperti ini. AB panjang, lebar, sama tingginya. Sehingga untuk menentukan luas permukaan balok sama dengan 2 kali dalam kurung PL, P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Sehingga 2 P kali L nya 6 kali 5
PT 6 kali 4 dan LT-nya 5 kali 4. Sehingga 2 kali 30 tambah 24 tambah 20 sama dengan 74 kali 2 sama dengan 148 cm kuadrat. Ini maaf ya, ini salah, seharusnya cm kuadrat. Ini salah, ini cm kuadrat. Jadi luas permukaan balok tersebut adalah 148 cm kuadrat, cm persegi. Itu ya. Baik, untuk menentukan volumenya adalah S pangkat 3. Bukan S pangkat 3 ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Maka panjangnya 6 kali 5 kali 4. 30 kali 4 sama dengan 120 cm kubik. Maaf, ini salah. Ini seharusnya cm kubik. Jadi volume balok tersebut adalah 120 cm kubik. Oke, itu saja. Terima kasih apa yang dapat Bapak saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakallahu khairan. Selamat belajar. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tugas-tugasnya ada di terpisah dari video ini. Silakan buka di Classroom. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.